Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa والفريقين من عرب ومن أجم يا ربي نبينا الأمر نهي فلا أحضن أبار في كون لا منه ولا نائم يا ربي مصطفى عليك قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فوق نبينا في خلق وفي خلق ولم يدنه في علم ولا كرم يا ربي مصطفى عليك قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم كلهم من رسول لله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة لله الكريم فتوح العارفين خصوصا للشيخ المعلم رحمهم الله تعالى ودام نفعا وينفعنا بعلوم شؤون الله الفاتحة Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du wa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda hadi sayyidina Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a wa yanfa'ana bi ulumi fi dharana amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu wa qala syekhul mu'allif fi hadzal kitab al-qirtasu wa sab'a hadza salasuna wasrin as-saniyatu was-salasun
Wa qala Al-Hasanu Al-Bisri radhiyallahu anhu, az-zikru zakran, zikrullahi min nafsika wa bainallahi ta'ala ma ahsanuhu wa a'zamu ajrahu wa afdalu min zalika zikrullah indama haramallahu. Wa qala al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa buriru anna kulla nafsin takharraja minad dunya asaduha illa zakarullah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yarfa'uhu laisa bitahsi ahli jannah ala syar'ati ila ala sa'ati marratin bihim walam yazkurullah fiha. Wa qala an-Nawawi wa min kitabi Ibnu Sini an Jabirin annahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la rajula idza awa ila riwati basyara wallahu a'lam bishawab. Syukur pada Allah untuk pekan yang kelima pertemuan kita di Yayasan Bisyiko Bali Indonesia ini, Masjid Az-Zuhdi pimpinan Ustaz Arham Yasin LCMSD, di mana kajian kali ini merupakan tasawuf modern. Kenapa digandengkan, dimudhof ilaihkan tasawuf modern? Berkali-kali saya selalu bilang tasawuf banyak maknanya. Bisa jadi suf, bisa jadi sofat, bisa jadi suf. Ada kalanya maknanya bisa jadi benangul, ada kalanya bisa maknanya malaikat berbaris, ada kalanya kemurnian. Manakala kemurnian serta bersih tersebut memerlukan yakni muhasab, artinya pembersihan. Pembersihan dalam arti apa? Kalau kita lihat yang namanya melihara ikan di akuarium, tentu supaya dapat oksigen terus, air itu ditampung, disedot sama apa namanya penyaringan itu, pembuater apa ya pokoknya gitulah, filter ya. Disuruh ditarik lagi supaya airnya bening lagi. Di zaman modern paling tidak kita saring juga gitu, supaya ya nggak ketinggalan aman tentang spesifik dunia, juga bisa terjaga dengan kebersihan kita beragama. Jadi Ustaz Irham bilang mayuridillahu secara hadis bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang ingin ya dengannya keinginan tersebut khair, artinya kebagusan. Nah, kebagusan di sini diperlukan sesuatu yang bersih, sauf. Tadi dengan kalimat tasawuf. Kalau kita katakanlah lantai kita fel, kemudian kita bersihkan, tapi lapnya itu kotor, kira-kira bersih apa kotor? Kotor, ya. Yang namanya sop itu yang harus bersih, pembersihannya harus bersih. Maka kesempatan ini bagaimana sih membersihkan diri? Sebagaimana Al-Quran firman Allah, Qu anfusakum, jagalah diri kamu. Nah,
jaga diri kita ini bagaimana, kan gitu. Jaga semua aktivitas kita, pakaian kita, semuanya yang kita miliki harus dijaga. Maka saat dimana maqalatil ulama selalu mengajarkan doa kalau keluar, bismillah tawakkaltu ala Allah. Artinya, ya Allah, saya serahkan dah sama kamu. Sudah dikunci motor tersebut, sudah dikunci rumah tersebut, sudah kita teliti, ternyata adalah yang kemalingan, ada yang kehilangan, dijebolah pintu. Itu namanya wabil qadri khairihi wa sarrihi. Percaya iman yang keenam, takdir baik dan takdir buruk. Kalau takdir baik berpihak pada kita, harus dijaga takdir baik itu. Bagaimana cara menjaga takdir baik? Yaitu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi antaranya dengan bersedekah kita bukan nolak bala, nggak bisa ditolak. Artinya menggeser gitu loh, menggeser dalam artian kita belum mampu mendapat bala besar, kita belum mampu, jadi digeser supaya ya kalau bahasa kita, permisi, maaf dulu mas, emang kita salah sama orang itu, minta maaf, kan gitu ya. Jadi kita geser supaya bala khawatir berat kita nggak mampu, maka dengan sedekah menolak bala itu, bukan menolak secara harfiah, tapi menolak secara bagaimana menjaga supaya berlangsung kehidupan dengan baik, insya Allah. Jadi ketika makna bersih inilah dibutuhkan, kebersihan itu terutama dari mulut kita, karena mulut ini ya sebenarnya nggak ada tulangnya gitu loh. Lidah ini nggak ada tulangnya, jadi ngomong seenaknya, berkata seenaknya, karena memang nggak ada tulang. Pantas Imam Ghazali berkata, ihfaz lisanaka fala taqulu fatubtala innal bala'a muwakkalu bil mantiki. Ihfaz, kata Imam Ghazali, jagalah lisanaka, kamu punya lidah, fala taqulu, maka jangan sembarang omong, fatubtala, dari sembarang omong itu jadilah musibah besar, jadilah celakaan besar. Kita cuma ngomong umpama, ya ini umpama, mudah-mudahan enggak, bakar rumah itu, wah orang yang emosi yang apa dibakar, hancurkan kan begitu. Namanya fala taqulu fatubtala. Innal bala'a, sungguh bala itu, muwakkalu, bermuara atau berpangkal, bil mantiqi, dari ucapan. Jamaah sekalian, jamaah zuhud yang bahagia, ucapan kita ini yang sangat kita gak terasa. Ucapan kita ini yang gak terasa, karena kita khawatir dari ucapan ini bisa rusak. Bukan hanya rusak amal kita, tapi rusak daripada tauhid kita.
Karena di dalam Sulamut Taufik itu bisa kalimat fatal kita itu akan seakan takharruj minasyahadah, keluar dari kalimat syahadat, baik fi'liyah, baik qauliyah, baik lisaniyah. Contoh nih. Jika kita lagi jalan, tiba-tiba ada kendaraan baik motor, sepeda dan lain sebagainya. Ketika kita hendak ditabrak, akhirnya ditolongin sama teman. Lupa kita ngomong, untung ada elu, kalau enggak mati gue. Nah, ini sudah keluar dari tauhid. Nah, hukum Islamnya secara Sulamut Taufik harus syahadat lagi. Harus dia kembali lagi ikrar. Kan kita suka lupa, ya kan? Betul nggak? Kita suka lupa. Kita lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada orang ngasih duit, ya 100.000. Masya Allah, untung lo kasih, kalau enggak gue nggak punya duit nih rezeki ini. Tuh, berarti ini rusak. Kita punya lidah. Makanya kalimat-kalimat ini di dalam tasawuf mudah-mudahan bicara kita jadi enak. Mudah-mudahan speaking public kita ini terjaga. Kalimat Imam Ghazali itu benar. Ihfaz lisanaka, jaga lidah kita. Dalam kitab ini Al-Imam Hasan Al-Bishri bagaimana bilang? Az-zikru, sedangkan yang namanya zikir, zikroni, ada 2 zikir. Ingat, kenapa sih tasawuf itu identik dengan zikir? Secara awam, kalau yang namanya tasawuf itu artinya orang diam, orang yang banyak zikir, orang yang nggak banyak omong, orang yang nggak banyak bertingkah pola seenaknya. Maka identik ketika bicara tasawuf berarti bicara tentang zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Uzkurullah